Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab-adab ketika mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang adab yang pertama dalam mencari rezeki, yaitu ikhlaskan semua yang kita lakukan dalam mencari rezeki hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberi pahala. Jadi rugilah orang-orang yang mencari rezeki bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelelahan dia dapatkan, tapi dia tak mendapatkan pahala. Maka kita sebagai seorang ayah, seorang suami, ketika mencari rezeki, ikhlaskan niat, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita bahas di minggu yang lalu adalah yakinkan bahawa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah jelaskan panjang lebar bahawa akidah itu adalah salah satu yang wajib kita pelihara, bahawa yang memberi rezeki bukan manusia, yang memberi rezeki bukan seorang presiden, walaupun seorang pemimpin bisa mengatur jumlahnya, tapi bukan dia yang menentukannya. Bahkan dia sendiri pun ditentukan rezekinya oleh Allah. Jadi dalam hati kita tidak boleh ada keyakinan sedikit pun bahawa kita diberi rezeki oleh selain Allah. Dan kita sudah bacakan banyak ayat, banyak dalil. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Hud, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Semua makhluk yang hidup melata di muka bumi, maka telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Bahkan Allah tahu di mana tempat mereka berada. Jadi jangan pikir seekor burung yang hidup di kutub utara
tak sampai dalam radar Allah untuk memberi rezeki kepada mereka. Jangan berfikir seekor cacing yang berada di dalam tanah bahawa Allah tak tahu di mana cacing itu berada. Jadi jangan sampai terfikirkan itu, karena Allah telah mengatakan ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu di mana hambanya berada. Allah tahu. Itu di dalam daun ada ulat yang membungkus dirinya di dalam daun. Bahkan kalau pohon itu tumbuh di depan rumah kita, kita pun tak tahu ada ulat di balik daun yang terbungkus tersebut. Tapi Allah beri rezeki untuk dia, hidup bertahun-tahun lamanya, tetap hidup. Jadi oleh kerana itu, adab kedua dalam mencari rezeki, bersihkan dulu akidah kita, luruskan dulu akidah kita. Karena kalau sudah akidahnya benar, rezeki itu datang dari Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan pada manusia, dan juga kita akan menjauh dari maksiat karena kita menyembah manusia. Jadi karena gara-gara urusan menyembah, menjilat, akhirnya tergantunglah kita kepada seorang manusia. Jadi ini yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Jadi saya ulang dulu sebentar 5 menit agar bisa teringat kembali dan menjadi berita baru bagi yang tak sempat hadir di minggu yang lalu. Kita lanjutkan. Adab yang ketiga berikutnya adalah talabur rizqi minallahi azza wa jalla. Setelah kita mempunyai keyakinan, mempunyai akidah yang benar tentang siapa yang memberi rezeki, selanjutnya adab berikutnya, mintalah rezeki itu hanya kepada Allah. Kalau sudah yakin Allah yang beri, maka mintalah kepada Allah. Jangan buat proposal dengan harapan semata-mata dari manusia, tetapi menggantungkan permintaan pada Allah, lalu Allah titip melalui manusia, itu boleh. Jadi misal kita membuat proposal untuk mencari dana, yang kita niatkan adalah tetap mencarinya di sisi Allah, tapi bahagian daripada ikhtiar kita adalah kita berharap, kita tak tahu di manusia mana kita bisa dapatkan dana itu. Jadi tentu setiap permintaan, setelah kita minta kepada seseorang, jangan sampai merasa bahawa orang itu yang akan memberi, maka mintalah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara meminta kepada Allah melalui doa-doa. Makanya coba lihat doa yang diajarkan Nabi dalam salat. Waktu duduk di antara dua sujud, apa doanya? Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan setiap waktu salat jangan sampai lepas, walaupun bacaan doa itu sunnah, duduknya rukun, duduk di antara dua sujud rukun, tak boleh, tak ada. Kalau lupa wajib ganti satu rakaat, tapi doa di dalamnya sunnah. Dan doa yang disunnahkan untuk diucapkan, salah satu yang diajarkan Nabi adalah kalimat Rabbighfirli warhamni sampai kalimat warzuqni, yaitu ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku. Dan dalam hadis yang lain dari Abi Malik Al-Asja'i an abihi qala kana Rasulullah kana rajul idza aslama 'allamahu an-nabi as-salah summa amarahu ay yad'u bihaula'il kalimat. Jadi ada seseorang yang sedang diajarkan salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam,
dia pun diajarkan kembali oleh Nabi untuk berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini. Apa dia? Yaitu Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi ini juga bahagian daripada pengajaran Nabi. Jadi Nabi menyisipkan kalimat warzuqni, maksudnya walaupun rezeki kita telah ditetapkan, tapi kita paling disenangi Allah kalau kita minta agar Allah menurunkan rezeki yang telah ditetapkan itu. Jadi rezeki kita sudah ditetapkan, minta tidak minta tetap Allah beri. Kita kan sudah bahas di awal, di antara keistimewaan rezeki dari Allah, Allah tak pandang bulu mau mukmin, kafir, ya, siapapun golongan musyrikin, apapun agamanya, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, semuanya diberi rezeki oleh Allah walaupun mereka mengkhianati Allah. Maka tak ada zat, tak ada yang bisa sesabar Allah, tak ada yang bisa sesabar Allah. Sudah dihina, dikhianati, tetap diberi. Kita kasih uang ke seseorang, begitu dia tak menyapa kita di jalan, maka kita akan hentikan biaya itu. Kita akan mengatakan ke orang, lawitnya yang bipeng gaji long menempak dengan long salah mah naibut. Selama ini yang kasih uang ke dia, saya yang kasih. Jumpa saya di jalan, salam pun dia tak beri. Itu sifat kita. Setelah beri tak dihargai, kita tak beri lagi. Apalagi sampai dia mencaci kita, tak beri salam aja kita hentikan. Kita pelihara anak yatim, lalu anak yatim itu tidak mau datang ke rumah kita hari raya. Kalau temu sama kita tidak diciumnya tangan kita, mekrengat, berkerat, mekrengat. Apa ini? Teriris di hati kita. Itu anak yatim kita tolong itu, kita tidak mau beri lagi. Semenjak saat itu kita akan mengatakan ke orang, ya, hana itu pura, tahu diri, selama ini yang kasih SPP saya. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kepada orang-orang kafir yang mengatakan Tuhan bukan Tuhan Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Makanya Allah itu memberi gelar pada dirinya Ar-Rahman. Jadi oleh kerana itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengajarkan walaupun sudah ditetapkan rezeki, tapi mintalah. Yang diminta adalah mintalah sebagai hamba yang mempertuhankan Allah agar Allah menurunkan rezekinya. Walaupun tak minta pun tetap diturunkan. Kita tak pernah doa tetap diturunkan, cuma diturunkan sama diturunkan seperti ke orang kafir, itu diturunkan ke hamba yang sombong, dan itu mengikuti apa yang telah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau kita minta warzuqni, itu warzuqni sekali salat berarti berapa kali kita ucap? Duduk di antara dua sujud setiap rakaat kan, berarti satu hari itu 17 kali kita meminta. Itu baru salat wajib, belum salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Dalam satu hari itu mungkin sekitaran 25 kali atau lebih kita meminta warzuqni. Apakah Allah akan mengatakan bahawa tiaat kalake bunga kalake lehu kalake? Apakah Allah mengatakan itu? Tidak. Semakin banyak meminta, semakin sayang Allah kepada hamba. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya hanya ingin mendengar hamba mengakuinya sebagai Tuhan. Hanya itu. Jadi Allah ingin dengar dari mulut kita, ya Allah, engkaulah Tuhanku, berilah rezeki kepada aku. Hanya itu yang Allah ingin dengarkan. Jadi jemaah melakukan Allah,
sebelum mencari rezeki, perbanyaklah meminta kepada Allah untuk menunjukkan bahawa itulah Tuhan kita, tempat kita meminta pertolongan. Makanya para nabi ketika meminta sesuatu itu mereka mintanya langsung kepada Allah. Dan tentu ini menjadi contoh, walaupun nabi ketika meminta dikabulkan Allah untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar utusan Allah, sekaligus menunjukkan mukjizat-mukjizat yang diminta. Contohnya dalam surat Al-Maidah 114, qala Isa bin Maryam, iaitu kisah terjadi pada Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ini dia punya pengikut yang banyak, dan pengikut-pengikut setianya ini disebut dengan kaum Hawariyun, Al-Hawariyun. Jadi pada suatu waktu orang-orang Hawari ketika mengikuti perjalanan bersama Nabi Isa, mereka ingin melihat secara langsung tentang mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi. Maka mereka minta kepada Nabi Isa, wahai Isa, tolong cuba minta makanan sama minuman sama Allah, cuba minta. Makanya Nabi Isa kemudian berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Jadi Nabi Isa langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah hidangan dari langit. Jadi langsung minta turunkanlah hidangan dari langit. Lalu Nabi Isa mengatakan, dan semoga hidangan yang engkau turunkan bisa menjadi hari raya bagi kami. Ini yang pertama engkau turunkan dan ini yang terakhir. Maksudnya setelah ini kami hanya menunggunya di surga. Tapi turunkanlah makanan dari langit, maksudnya ya dari surga. Dalam riwayat yang banyak, ahli tafsir mengatakan bahwa kemudian Allah kabulkan permintaan Nabi Isa ini, diturunkanlah makanan yang lezat-lezat dan buah-buahan beserta minuman yang sangat lezat. Lalu kemudian terjadinya permintaan itu, dikabulkan Allah. Dalam tafsir disebutkan bahawa ada yang mengatakan itu terjadi di pagi atau sore hari Ahad. Terjadinya permintaan itu dan dikabulkan terjadi di pagi atau sore hari Ahad. Makanya setelah itu, setelah kejadian itu, orang-orang Nasrani kemudian meminta untuk menjadi hari besar mereka adalah hari Minggu atau hari Ahad. Itu berdasarkan tadi permintaan Nabi Isa, turunkanlah ya Allah, semoga menjadi aidan li awwalina aid, semoga menjadi hari raya bagi kami. Jadi kalau dalam tafsir, kalau dalam hadis Nabi SAW, semua hamba Allah, semua hamba Allah itu diberikan hari besarnya, hari ibadahnya, hari istimewa, itu hari Jumaat. Semua hamba Allah yang beragama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam, itu sejatinya di awal semuanya dibebankan hari yang istimewa adalah hari Jumaat. Lalu kemudian Yahudi membangkang, bahasa Inggrisnya melanggih, dia membangkang, dia rubah harinya menjadi hari Sabat, hari Sabtu. Allah murka tapi tetap diberikan. Lalu Nasrani juga membangkang, mereka minta semenjak kejadian ini dalam tafsir, mereka minta menjadi hari Minggu, hari Ahad. Nah, jadi apa kejadian maksud? Jadi
hari Jumaat yang tidak diingkari satu-satunya adalah umat Muslim. Satu-satunya umat yang tidak membangkang kepada Allah Muslim. Sampai hari ini tetap Jumaat. Makanya wajar umat Muhammad paling disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hana bangkang membaca lebih. Betul-betul sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nah, jadi oleh kerana itu, yang di sini di ujung ayat ini kemudian Nabi Isa setelah mengucapkan kalimat itu, wa ayatan min, dan itu menjadi tanda mukjizat darimu ya Allah, warzuqna. Nah, di situ Nabi Isa mengatakan warzuqna, berikanlah kami rezeki darimu ya Allah, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah yang maha memberi rezeki, engkaulah yang maha memberi rezeki. Jadi para nabi itu kalau berdoa, mereka betul-betul dengan semua pengetahuan dan ilmu yang diberikan Allah, keyakinan mereka menyebabkan mereka minta betul-betul dari Allah. Makanya semua permintaan mereka dikabulkan. Sedangkan kita yang bukan nabi tentu diuji oleh Allah untuk bersabar, karena Allah tak perlu menampakkan mukjizat melalui tangan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan kalau meminta sesuatu tak pernah memberikan wasilah kepada manusia atau siapa saja, tak pernah. Semuanya langsung minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang-kadang Allah mengabulkan berbentuk mukjizat yang konkret, mukjizat yang nampak. Nabi Isa banyak yang dinampakkan Allah setelah dikabulkan berbagai permintaannya yang berbentuk rezeki. Nabi Muhammad itu mukjizat Nabi Muhammad yang berbentuk rezeki. Nabi Muhammad pernah minta sama Allah agar diberikan air ketika para sahabat tidak mencukupi air untuk minum dan berwudu. Langsung Allah kabulkan, tiba-tiba keluarlah air dari jari jemari, dari jari jemari. Sejumlah sahabat yang ada melebihi 70 orang, semuanya bisa minum, semuanya bisa berwudu tanpa kekurangan sedikit pun. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kembali dalam hati kita. Kalau minta, jangan minta sama manusia. Jadi maksudnya kita minta uang sama orang tua, kita minta uang sama anak, kita minta uang sama pimpinan, tetapi benar-benarlah jangan sampai kita meyakini bahwa dia tempat kita meminta. Jadi dia hanya sekedar wasilah dari Allah, karena Allah kalau ingin memberi rezeki, dia turunkan kepada hamba-hamba yang kita tak tahu bisa terjadi atau tidak kecuali dengan izin Allah. Ada satu kejadian yang baru saya baca, Pak. Saya lupa nama daerahnya, baru saya baca. Yang penting kejadiannya di Jawa. Itu kereta api tiba-tiba mogok. Rupanya kereta api ada juga sesekali mogok. Mogoknya di tengah rel, artinya tidak sampai ke stasiun, mogok. Berhenti di depan warung yang kecil yang jarang sekali ada orang yang mampir di situ. Begitu kereta api itu mogok, berhamburanlah, karena lama berjam-jam mogoknya, berhamburanlah orang dalam kereta api, menghabiskan semua isi warung itu. Jadi hari itu keuntungannya berkali lipat, berkali lipat keuntungannya. Yang mau kita katakan, kalau Allah menentukan sesuatu melalui hamba, kita tidak tahu kapan bisa terjadi. Makanya semua para pedagang kalau sudah datang solat minta warzuqni. Ini orang-orang yang pedagang-pedagang misal, kita kan ucapkan warzuqni. Jadi waktu minta itu benar-benar dalam hati, warzuqni, berikanlah rezeki. Itu nanti ada saja yang mogok di depan toko kita, Pak. Penjual-penjual minyak itu seharusnya banyak-banyak salat, minta warzuqni, warzuqni, warzuqni. Masalah Allah pilih siapa yang mau dikasih, terserah. Banyak sekali yang mogok-mogok, berdorong sampainya ke toko kita lagi, sampainya ke toko kita lagi,
Siapa yang buat mogok itu motor? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tak sadar bahawa minyaknya habis waktu di SPBU? Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin giring orang ke warung kita. Makanya jangan minta sama manusia. Habis kasih proposal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.